Kembali di DevOps dunia nyata. Visual Studio Code atau VS Code ya teman-teman ya, sudah menjadi standar di dunia coding para web developer. Nah, sebagai DevOps atau sebagai sysadmin, kita juga bisa menggunakan VS Code untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Kali ini kita akan bahas 7 extension Visual Studio Code yang bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari mulai extension yang pertama dan cara menggunakannya. Baik, yang pertama adalah extension yang namanya Remote SSH teman-teman. Cara installnya ya, teman-teman tinggal masuk saja ke extension, ke menu extension ya. Kemudian kita cari Remote SSH. Nah, ini ya teman-teman, yang pertama ini sudah ada muncul di sini di hasil pencarian. Ini kita akan install Remote SSH ini teman-teman ya. Kita langsung saja klik install. Oke, dia sedang proses install. Nah, sudah selesai. Nah, cara menggunakan dokumentasinya sudah disebutkan di sini sebenarnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa baca dokumentasinya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan singkat aja ya teman-teman ya, cara menggunakan Remote SSH-nya. Saya kembali dulu ke menu awal ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada logo Remote SSH. Atau teman-teman juga bisa pakai shortcut yang ada di menu pojok kiri bawah nih teman-teman, yang warna hijau. Nah, teman-teman tinggal klik aja ya teman-teman ya. Kemudian sebelum kita bisa menggunakan Remote SSH, kita harus konfigurasi dulu nih teman-teman. Nah, konfigurasinya ada di sini di menu yang ketiga, tinggal klik aja ya. Nah, teman-teman tinggal pilih ini yang pertama ya, config. Nah, di sini sudah disediakan template-nya teman-teman. Dokumentasinya pun sudah disediakan linknya ini ya. Kalau teman-teman mau baca silakan. Nah, kita harus setup aliasnya dulu nih teman-teman. Alias itu nama ya teman-teman ya. Contoh saya punya VPS, saya kasih nama VPS ini ya teman-teman ya. Kita setup hostnya, namanya VPS. Kemudian kita setting hostname-nya teman-teman. Nah, hostname ini adalah alamat IP VPS kita atau alamat IP server kita ya teman-teman ya. Atau bisa juga kita masukkan domain kalau kita sudah pointing domainnya teman-teman. Nah, karena saya sudah pointing domain, jadi saya akan pakai domain aja ya. Jadi saya punya VPS yang domainnya saya kasih nama vps.babyfirst.com. Kemudian username-nya saya punya user di dalam VPS tersebut namanya Romi. Selanjutnya kita akan setup ininya teman-teman. Namanya identity file ya teman-teman ya. Identity file ini adalah SSH key dari VPS tersebut ya teman-teman ya. Nah, saya sudah punya SSH key-nya ya. Saya punya SSH key, saya taruh di desktop teman-teman. Nah, ini saya taruh di desktop ya. Ini adalah SSH key untuk connect ke dalam VPS saya tersebut. Nah, sebelum itu kita harus pastikan dulu nih teman-teman, SSH key ini atributnya harus read only ya teman-teman ya. Harus read only, atau kalau di Linux harus chmod 600 ya teman-teman, jadi hanya read only. Kalau di Windows tinggal klik kanan, kemudian kita centang atributnya read only ya, kemudian kita bisa apply atau kita bisa oke, kita balik lagi. Jadi karena saya taruh di desktop, formatnya adalah seperti ini kalau di Windows ya teman-teman ya. Kalau di Linux silakan teman-teman sesuaikan sendiri ya format pathnya. Nah, setelah itu jangan lupa di save ya, bisa dengan file save atau Ctrl+S ya teman-teman, seperti biasa. Saya save dulu. Nah, karena ini sudah saya setup, maka saya mau langsung connect ke VPS punya saya
Nah, caranya karena ini sudah saya selesai setupnya, saya bisa close ya teman-teman ya. Kemudian saya balik lagi ke shortcut open remote window nih teman-teman. Saya klik lagi. Kemudian saya sudah bisa connect to host. Nah, alias yang tadi saya bikin sudah muncul di sini teman-teman. Ya, tinggal klik aja. Nah, dia otomatis melakukan koneksi ke server. Nah, di sini dia diminta untuk memasukkan password dari user saya di VPS. Ya, saya masukkan passwordnya. Nah, ini kalau sudah tulisannya SSH ada tulisan VPS-nya, itu artinya saya sudah connect ke dalam server ya, teman-teman ya. Jadi yang ini bisa kita close ya. Kemudian yang tadi sudah connect ke VPS, kita sudah bisa pakai nih, teman-teman. Ya, untuk SSH. Nah, ini sebenarnya saya sudah terkoneksi ke dalam VPS saya ya, teman-teman ya. Jadi VS Code ini sebenarnya sudah ada di dalam VPS. Untuk membuka file contohnya, saya mau open folder ya, teman-teman ya. Di dalam home ini saya punya folder private. Enter. Nah, saya punya file ya, teman-teman ya. Tinggal oke aja. Nah, di sini kita meminta password lagi, tinggal masukkan aja passwordnya. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, nggak apa-apa, langsung aja trust dan yes aja ya, teman-teman ya. Nah, ini saya sudah ada di dalam VPS saya menggunakan VS Code, teman-teman ya. Jadi sangat memudahkan dan membantu meremote atau kalau teman-teman mau mengedit file yang ada di dalam server. Nah, begitu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada keterangan bahwa ini adalah SSH di dalam server. Nah, kalau teman-teman buka terminalnya, di sini di menu terminal, new terminal ya teman-teman. Nah, terminal ini juga sebenarnya sudah ada di dalam VPS-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk keluar atau close dari VPS-nya, teman-teman bisa klik tombol ini lagi, shortcut VPS-nya, kemudian teman-teman bisa close remote. Ya, artinya teman-teman ini sudah keluar dari remote VPS. Nah, itulah cara menggunakan extension remote VPS ya teman-teman ya. Kita akan ke extension yang selanjutnya. Ekstensi yang berikutnya berhubungan dengan Apache ya teman-teman ya. Sebagai DevOps dan sebagai sysadmin, teman-teman pasti sering sekali mengedit Apache konfigurasi file atau Apache conf ya teman-teman ya. Nah, kali ini extension ini berguna untuk mengedit Apache configuration file. Nah, perhatikan teman-teman, saya punya Apache configuration file di sini atau default Apache conf ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita edit pakai Visual Studio Code ya, ini warnanya masih hitam putih nih teman-teman. Ya, jadi seolah-olah hidupnya sysadmin itu hanya hitam dan putih ya teman-teman ya. Nah, dengan VS Code kita bisa memberikan sedikit lebih berwarna ketika kita mengedit Apache konfigurasi file ini. Caranya sama seperti sebelumnya, kita akan install ekstensi untuk ini ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke menu ekstensi, kemudian cari aja namanya Apache conf gini teman-teman. Nah, ini ekstensinya teman-teman ya, tinggal install aja, klik install. Nah, seharusnya sudah terinstall ya teman-teman ya. So, kita bisa close aja ininya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, sekarang Apache configuration filenya sudah lebih berwarna ya teman-teman ya. Jadi enak dipandang mata, lebih enak diedit karena sudah lebih berwarna. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kita akan ke ekstensi selanjutnya. Nah, ekstensi yang ketiga berhubungan dengan file ini teman-teman, file .env ya teman-teman. Sebagai sysadmin atau sebagai DevOps tentu saja kita sering berhubungan dengan file .env ya teman-teman ya. Karena ini biasanya dipakai oleh developer ya teman-teman ya. Jadi kita akan banyak berurusan dengan .env ini.
Nah, ekstensi yang kita bisa pakai kali ini namanya adalah .env. Sama seperti sebelumnya, kita akan ke menu ekstensi di sini. Kemudian kita cari namanya .env. Nah, ini ya teman-teman .env. Teman-teman bisa klik install dari sini atau klik install dari sini juga, dari tengah ya teman-teman ya. Oke, kita klik install. Nah, ini sudah terinstall artinya. So, teman-teman bisa close aja halaman ini. Kemudian kita kembali lagi ke file .env. Nah, sekarang sudah ada warnanya nih teman-teman, sudah enak dilihat oleh mata kita sebagai sysadmin. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, hidup kita sebagai sysadmin atau sebagai DevOps jadi lebih berwarna dengan adanya bantuan Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita akan ke ekstensi yang keempat. Ekstensi yang keempat masih berhubungan dengan konfigurasi file ya teman-teman ya. Kita sebagai sysadmin atau sebagai DevOps tentunya sering juga berhubungan dengan file YAML atau file YML ya teman-teman ya. Nah, ekstensi yang bisa kita gunakan untuk manage file YAML sama namanya teman-teman. Nama ekstensinya adalah YAML. Seperti biasa, kita ke ekstensi, menu ekstensi ya. Kemudian kita search aja namanya YAML teman-teman. Nah, ini dia YAML. Teman-teman bisa install aja ya. Nah, sudah terinstall. Kita bisa keluar, kemudian kita bisa kembali lagi. Ini ada contoh YAML file. Nah, ini sudah ada warnanya. Ya, teman-teman ya. Nah, kita akan ke ekstensi yang kelima. Ekstensi yang kelima adalah ekstensi Docker ya, teman-teman ya. Kalau selama ini teman-teman manage Docker masih dari terminal, nah, kali ini ada extension Visual Studio Code yang membantu teman-teman manajemen Docker secara mudah. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan ke menu extension. Kemudian kita cari namanya adalah Docker. Nah, ini teman-teman ya, tinggal install aja dari sini. Ya, install, sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia akan tampil di sini nih teman-teman, di Docker. Nah, dari sinilah teman-teman bisa manajemen Docker dengan mudah teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik aja, klik ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kita bisa lihat kita punya image apa aja teman-teman ya. Nah, ini image yang saya punya. Nah, dari sini juga kita bisa menjalankan Docker dengan mudah nih teman-teman. Contoh, saya mau menjalankan Docker Ubuntu ya teman-teman ya. Maka saya tinggal klik aja Docker image yang Ubuntu. Kemudian saya tinggal klik kanan. Kemudian saya tinggal run atau run interaktif ya teman-teman ya. Saya akan pakai run interaktif. Nah, dia akan membuka terminal di mana terminalnya itu sebenarnya kita sudah langsung diarahkan ke dalam Dockernya si Ubuntu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini di sebelah kiri atas kontainer, bahwa kontainer yang tadi jalan ya, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi ekstensi ini sangat membantu kita untuk memudahkan manajemen Docker. Nah, kali ini kita akan coba tes stop ya. Jadi untuk men-stop Docker ini ya, tinggal klik kanan aja teman-teman. Klik kanan, bisa stop ya. Maka akan ada keterangan dia sedang menghentikan stopping container ya. Nah, begitu juga dengan manajemen image. Nah, dia udah stop nih. Nah, begitu juga dengan manajemen image ya. Teman-teman bisa, misalkan teman-teman mau mendelete image ya, tinggal klik kanan, remove ya. Atau teman-teman mau push image-nya juga bisa dari sini, klik kanan, push ya, dan sebagainya. Ini adalah extension yang bisa kita pakai untuk memudahkan manajemen Docker ya teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman, kita akan melanjutkan ke extension yang ke-6. Extension yang ke-6 adalah extension Visual Studio Code. Nah, extension ini sangat membantu kita untuk memudahkan manajemen Docker ya teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman, kita akan melanjutkan ke extension yang ke-6. Extension yang ke-6 adalah extension Visual Studio Code. Nah, extension
Oke, extension yang keenam kali ini berhubungan dengan Kubernetes ya teman-teman. Setelah tadi kita install extension Docker, sekarang saya akan install extension Kubernetes. Nah, extension Kubernetes ini juga bisa untuk kita manajemen YAML Kubernetesnya nih teman-teman. Contoh di sini saya punya YAML Kubernetes gitu kan. Nah, ini juga nanti bisa dipakai teman-teman ya untuk manajemen file YAML-nya dan juga untuk manajemen cluster Kubernetes. Nah, seperti biasa langsung aja kita ke extension, kita search Kubernetes. Nah, ini Kubernetes ya teman-teman ya, kita install aja langsung. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman menunya Kubernetesnya. Nah, di sini sudah muncul cluster apa saja yang sudah pernah saya operasikan nih teman-teman ya. Keterangan klasternya sudah akan muncul di sini. Nah, dari sini kita bisa maintain klasternya. Kita bisa lihat node-nya, kita bisa lihat namespace-nya, kita bisa lihat network dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya, extension untuk kita memudahkan manajemen Kubernetes di Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan ke extension yang terakhir. Nah, extension yang terakhir ini adalah extension yang berhubungan dengan infrastruktur as a code ya teman-teman, yaitu Terraform. Teman-teman DevOps pasti sudah familiar dengan yang namanya Terraform, atau teman-teman yang baru mau mulai belajar ke arah Terraform ya teman-teman ya. Ekstensi ini sangat berguna. Nah, di sini saya punya contoh file Terraform ya teman-teman ya. Saya punya contoh file TF ya atau file TF. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini masih hitam putih ya teman-teman ya. Karena kita belum menginstal extension Terraform-nya. Jadi ini sangat, kalau bisa dibilang ini sangat sakit kalau dilihat oleh mata ya teman-teman ya, masih hitam putih seperti ini. Nah, saya akan coba install extensionnya nih teman-teman. Seperti biasa ya, kita ke menu extension, kemudian kita cari aja. Nah, di sini ada teman-teman ya, Terraform. Nah, ini yang centang biru yang official ya teman-teman ya, install. Nah, udah selesai ya teman-teman ya. Kita bisa kembali lagi ke file TF-nya teman-teman. Nah, sekarang sudah lebih enak dilihat karena sudah ada warnanya ya teman-teman ya. Dan juga setelah kita install extension ini, biasanya kita juga punya suggestion atau snippet ya teman-teman ya. Nah, setelah kita install extension, kita sudah dapat ini nih, suggestion atau snip seperti ini ya teman-teman ya, jadi lebih mudah. Nah, itu tadi ya teman-teman 7 ekstensi yang bisa sangat membantu pekerjaan kita sebagai sysadmin dan DevOps. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman ekstensi yang menarik yang bisa memudahkan kita dalam membantu pekerjaan yang belum disebutkan dalam video ini, silakan komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Saya rasa tutorial kali ini kita lanjutkan di tutorial selanjutnya.